Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karbel, dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari
saudara yang dikasihi Tuhan. Satu minggu yang baru berlalu, saya mengoreksi bahan ujian dari beberapa mahasiswa, ya, calon imam, tapi juga mahasiswa awam. Ya. Ada satu pertanyaan yang saya ajukan untuk dijawab oleh mereka. Saya minta di dalam ujian semester itu masing-masing sedikit menguraikan pengalamannya tentang Allah dan bagaimana dia menoreh pengharapannya akan Tuhan. Dari 50 lebih jawaban mahasiswa itu, saya terkejut dengan ada satu jawaban dari seorang mahasiswa awam. Dia menulis begini, ya, pengalaman dia tentang Allah. Dia memberi judul yang sangat besar di atas. Dia mengatakan Tuhan telah mati. Dan saya coba untuk membaca terus ide-ide mengapa dia mengatakan Tuhan itu mati. Dia menguraikan cukup panjang lebar. Ternyata memang dia kecewa dengan Tuhan secara pribadi karena persoalan rumah tangga, ya, bapak dan ibunya yang tidak pernah terselesaikan. Bahkan dia sendiri harus berjuang, ya. Jadi ketika membaca itu saya menghubungi dia. Mengapa kamu menulis seperti ini bahwa Tuhan sudah mati? Dan dia menceritakan seperti itu. Romo, orang tua saya setiap hari berkelahi, ribut, kekerasan verbal itu terjadi terus. Saya nggak betah di rumah. Jadi kalau saya ke kampus itu, ya saya ukur sampai malam, saya pulang dan tidur. Karena nggak mau suka dengar keributan orang tua. Saya juga harus berjuang dengan kuliah saya, dengan adik-adik saya, dan kadang saya kecewa, Romo. Karena saya sudah berdoa berulang kali, minta supaya Tuhan itu hadir, menunjukkan tanda, tapi toh sampai hari ini tidak. Maka saya berkesimpulan, Tuhan itu sudah mati. Karena Tuhan tidak pernah mendengar, melihat apa yang menjadi kesulitan kami. Bapak Ibu, anak ini kehilangan pengharapan. Dia tidak bisa lagi bertumpu berharap kepada orang tuanya. Satu-satunya tumpuan adalah dia berpasrah kepada Tuhan. Tapi juga kepasrahannya itu belum berbuah. Dia menjadi putus asa. Dia menjadi kecewa dengan Tuhan. Mungkin ini pengalaman kita masing-masing. Pengalaman yang oleh Yesaya disebut pengalaman gurun, ya. Gurun hati. Ada masa-masa desolatif, ya. Ada masa-masa konsolatif. Ketika kita mengalami pengalaman desolatif, pengalaman yang seperti dialami oleh anak mahasiswa ini, lalu kita tiba pada sebuah pernyataan bahwa seolah-olah, ya, Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah Tuhan itu sudah mati. Dan kita kehilangan pengharapan. Tapi pertanyaannya, apakah benar bahwa memang Tuhan itu mati di dalam hidup kita? Apakah benar bahwa memang ketika kita ada dalam keterpurukan yang paling mendalam, di mana tidak ada jalan keluar, lalu kita mengatakan seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan itu sudah mati. Hari ini bagus Bapak Ibu, dalam Minggu Advent yang ketiga, kita diajak untuk melihat sesuatu yang lebih. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu Allah yang hidup, gitu. Hanya kadang-kadang, ya, sesuatu itu menutup mata kita, pikiran kita, sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan yang sesungguhnya. Kita sekarang sudah ada di masa Advent yang ketiga, pekan ketiga. Maka
Advent itu bukan soal hitungan liturgis menuju Natal. Sudah 1, 2, 3. Tetapi mari kita coba melihat Advent itu sebagai sebuah kairos dalam bahasa Yunani. Kairos dibedakan dengan istilah yang kedua adalah kronos. Kronos itu dalam bahasa Yunani artinya orang menghitung waktu. Ada dalam linearitas gitu ya. Orang hitung hari ini Senin, besok Selasa, lusa Rabu. Orang menghitung ini minggu pertama, minggu kedua. Jadi orang hanya menghitung hari di dalam hidupnya. Cara menghitung seperti ini tidak bermakna. Dia bermakna adalah ketika orang memaknai hari demi hari di dalam hidupnya dan memberi bobot gitu ya. Maka kronos itu kita lepaskan, dan di dalam masa Advent kita diajak untuk melihat istilah yang kedua, yaitu kairos. Kairos itu menunjuk kepada waktu yang penuh makna, di mana Allah hadir di dalamnya dan Allah memberi kita pengharapan. Dan ini masa istimewa bagi kita untuk ada dalam yang disebut dengan waktu rohani, kairos. Kita mengoreksi lagi diri kita, hidup kita, perjalanan pesiaran kita, supaya kita tiba pada satu keyakinan bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai itu bukan Allah orang mati, tapi dia Allah orang hidup gitu ya. Inilah makna dari waktu rohani, kairos. Nah, bagaimana kita melihat pengharapan itu yang nanti kemudian membawa kita kepada sukacita? Yesaya di dalam bacaan pertama dia bicara soal kairos itu. Dari hati gurun menuju kepada sukacita dan kegembiraan. Yesaya mengatakan bahwa padang gurun itu adalah metafora dari cerita tentang eksistensial manusia. Transformasi dari kejatuhan, kegagalan, kekhawatiran, ketakutan menuju sebuah pengharapan. Maka Yesaya mengatakan dari gurun itu akan lahir sukacita. Dia mengatakan ada yang kering menjadi subur, tanah yang tandus itu akan menjadi subur, menjadi hijau. Nah, Yesaya mau mengatakan bahwa setiap orang di dalam hidupnya memang ada saat-saat di mana dia mengalami masa padang gurun, kekeringan, kekecewaan, kekhawatiran. Ada horizon hidupnya itu seperti sempit, dan itu tergambarkan lewat cerita anak tadi. Kita semua punya pengalaman ini. Ada pengalaman padang gurun, pengalaman di mana kita seolah-olah tidak melihat Tuhan di dalam hidup kita. Tapi Nabi Yesaya mengatakan bahwa ketika kita mengalami padang gurun, hati kita kering, semangat kita lesu, kita kehilangan pengharapan karena begitu banyak persoalan yang kita alami di dalam hidup. Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan macam-macam. Yesaya mengatakan, coba angkat muka dan percaya, mengandalkan Tuhan, genggam tangannya, jangan menyerah, terus meminta, supaya padang gurun yang kering itu akan berubah menjadi hijau, menjadi subur. Poinnya adalah setiap orang perlu berada dalam transformasi untuk hidup baru. Kita tidak terus ada di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan,
tapi mengubah hidup kita untuk menjadi baru di dalam Tuhan. Nah, ini cara bagaimana orang-orang beriman memaknai pengharapan di dalam hidup menurut Nabi Yesaya. Yakobus di dalam bacaan kedua dia memberi makna yang lebih etis, ya, moral spiritual. Ya. Kairos itu dimaknai sebagai kesempatan bagi setiap orang untuk apa? Ada dalam kesabaran. Orang yang sabar itu subur. Ya. Di dalam bacaan kedua yang tadi dibacakan dengan bagus, ya, itu dikatakan sabar itu seperti petani yang mengharapkan tanahnya itu menghasilkan sesuatu untuk hidupnya. Karena itu supaya tanah menjadi subur dan menghasilkan buah yang berlimpah, dia harus menantikan datangnya hujan. Menanti dengan penuh kesabaran. Dan dikatakan di dalam bacaan kedua tadi, menanti itu jangan dengan sungut-sungut. Jangan dengan saling mempersalahkan. Kadang-kadang ini dalam hidup kita. Ketika tanah tidak menjadi subur, mungkin satu mempersalahkan yang lain. Ini karena kamu. Karena kamu tidak mencangkul dengan baik. Kamu tidak menaruh pupuk yang bagus, sehingga tanah itu tidak subur. Rumah tangga kita rusak karena kamu. Karena kamu kurang pengertian. Karena kamu kurang kerja keras. Karena kamu suka saling mempersalahkan. Dan macam-macam. Orang mengeluh tentang hidupnya. Kamu tidak tahu bersyukur. Bahkan kamu kurang menjadi berkat untuk hidup kita. Orang mengeluh dan saling mempersalahkan. Maka hari ini memaknai kairos itu, Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk sambil menantikan Tuhan, mesti ada kesabaran. Kadang-kadang kita tidak bisa tahan emosi. Kadang-kadang kita tidak bisa tahan amarah. Ketika ada kegagalan, kita saling mempersalahkan. Ketika apa yang kita harapkan itu belum terkabulkan, kita menjadi marah. Bahkan mungkin marah kepada Tuhan. Kebanyakan kali saya bilang kepada umat, yang ketika mengharapkan mujizat dari Tuhan, ketika belum ada, mesti sabar. Sabar itu subur. Nah, ini yang ditekankan oleh Yakobus. Dan pada akhirnya, ya, semua pengharapan itu lalu kemudian disempurnakan oleh Kristus di dalam Injil kita dengarkan. Dia tidak datang di dalam kata-kata yang hanya memberi pengharapan saja, tapi dia melakukan sesuatu. Kesaksian hidupnya. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang yang tuli, ya. Dia menyembuhkan orang-orang yang tidak mendengar, ya. Semuanya mengalami sukacita karena mujizat yang nyata yang dilakukan Tuhan bagi mereka. Mengapa mereka mengalami kesembuhan? Jawabannya hanya satu. Karena orang-orang ini hidup di dalam pengharapan. Orang-orang ini hidup di dalam iman. Dan orang-orang ini hidup di dalam kasih. Maka Bapak Ibu, Minggu Advent yang ketiga mengajak kita untuk sekali lagi menumbuhkan dalam diri kita, keluarga kita, komunitas kita, pengharapan. Kita percaya bahwa yang kita harapkan itu tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan menjadi nyata melalui kedatangan Tuhan. Intinya adalah transformasi diri dari padang gurun menuju hidup yang baru, kesabaran, ya, karena sabar itu subur, ya, dengan tidak saling menyalahkan, dengan tidak mengeluh, ya, dan percaya bahwa di ujung dari pengharapan itu Tuhan akan datang di dalam kemuliaannya. Firman Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.